Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Andi Wahyudi, NPM 22411201, kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menyampaikan tugas pengantar statistika. Dan langsung ke videonya. Definisi statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana data atau angka tersebut dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Perbedaan statistik dan statistika. Statistik, kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Contoh, angka pengangguran di Indonesia diperkirakan naik 9% di tahun 2012. Dari tahun lalu, sekitar 8,5%. Kenaikan jumlah pengangguran ini lebih disebabkan menurunnya penyerapan tenaga di bidang industri yang mencapai 36,6%. Angka 9%, 8,5%, dan 36,6% adalah contoh statistik. 2. Statistika atau ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data, informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Manfaat statistika. Manfaat mempelajari statistika. 1. Memberi pengetahuan dan kemampuan kepada seorang untuk mengevaluasi terhadap data. 2. Bagian mahasiswa ilmu sosial. Statistika dapat bermanfaat bagi dunia kerja. Kelak manfaat statistika dalam riset sosial. Manfaat riset sosial. 1. Menyusun, meringkas, dan menyederhanakan data. 2. Merancang kegiatan survei atau eksperimen. 3. Menerapkan metode terbaik dalam penarikan kesimpulan atau inferensia. 4. Mengukur baik tidaknya sebuah inferensi penarikan kesimpulan. Jenis-jenis statistika. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan, statistika deskriptif atau deskriptif statistics, statistika inferensial atau inferential statistik. Berdasarkan metode yang digunakan, statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Statistika deskriptif membahas cara pengumpulan data, menyederhanakan angka-angka dari pengamatan, pengukuran pemesanan dari penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik. Kegunaan statistika deskriptif, kumpulan data tersaji dengan ringkas dan rapi, dapat memberikan informasi inti. Data bisa ditampilkan dengan teknik grafik atau non-metrik, dapat mengukur dua karakteristik dari setiap respondensi dan peneliti hubungan keduanya, berperan penting dalam persiapan analisis data. Statistika inferensia, cara menganalisis data dan mengambil kesimpulan, dapat menganalisis sebagai data atau keseluruhan data, dilakukan pendugaan parameter, membuat dan menguji hipotesis, membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. 4. Karakteristik utama, pengamatan secara acak, teknik penarikan sampel, data dalam bentuk angka, tujuan umum inferensia. Statistik parametrik dan parametrik. 1. Berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter populasi. 2. Jenis data interval dan rasio. 3. Distribusi normal yang mendekati normal. Statistik non-parametrik. Inferensi statistik membahas parameter populasi. 2. Jenis data nominal atau ordinal. 3. Distribusi data tidak dapat diasumsi normal. Konsep pengukuran. Konstanta dan variabel. Contoh, konstanta, tipe ideal biokrasi, keluarga, dan evolusi. Contoh, variabel, pengukuran status gizi dan kepadatan penduduk. Variabel
kuantitatif dan kualitatif. Variabel kuantitatif, variabel yang bervariasi dalam hal jumlah dan dapat diangkakan atau memiliki nilai tertentu, contoh usia, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Variabel diskrit, variabel yang dapat dihitung bilangan bulat. Variabel kontinu, hasil pengamatan dari jumlah garis interval. Variabel kualitatif yang tidak dapat diangkakan, contoh memberi angka 1 untuk kategori perumahan, angka 2 untuk kategori perkampungan. Populasi dan sampel, populasi objek dan benda dapat di wilayah terkait dengan penelitian. Sampel bagian dari populasi memiliki ciri atau keadaan tertentu yang teliti. N sama dengan jumlah, N sama dengan populasi, D kuadrat sama dengan presentasi. Pengambilan sumsel per tingkat, N kuadrat ditambah N jumlah populasi sama dengan N dikali N jumlah sampel menurut sketsa. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.